Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dzikir nafas sudah selesai ya selama 30 menit. Untuk Ibu Ilah ya, Ibu Ilah dari Cirebon. Kebetulan Ibu Ilah ini baru pertama kali dipandu dzikir nafas malam ini ya, Kang Arif ya. Iya. Baru tadi ya dipandu dzikir nafas sama siapa tadi dipandunya, Kang Arif? Sama Bu Nyai. Sama Ibu Nyai. Iya, tadi ya baru dipandu dzikir nafas tadi. Untuk Ibu Ilah, coba tadi dari dzikir nafas itu ada sensasi-sensasi apa saja? Silahkan untuk Ibu Ilah. Ya, Suaranya nggak dibesarin, ya? iya waktu pertama kali saya mengikuti dzikir nafas, Iya. Suaranya Pas. dibesarin suaranya. pas duduk, Iya. duduk tenang, fokus, pas ngucapin la Allahu Allah, Oh iya. saya tuh gimana ya? Tubuh saya tuh semua bergetar. Oh, tubuh pertama ya. Iya. Tadi kan ada panduan ya, ketika nama Allah dipanggil Iya, atau kamu mendengar nama Allah, orang Iya. yang mencintai Allah itu dibuktikan dengan tubuhnya bergetar kan? Awal ya, Betul, yang iya, pertama Iya. tadi terus kamu bisa merasakan getaran itu. Iya, iya. Oke. Iya, Kanjeng. Terus lanjut setelah tubuh bergetar, Iya, terus saya kan fokus ya. terus. Nah, pas di maksudnya pas di fokus saya tuh kayak ada cahaya gitu kah? Ya bukan kaya, ada cahaya Iya, gitu ada aja. cahaya. Jangan seolah-olah memang kelihatan pasti kan gitu, walaupun ada bukan dengan mata cahaya. dohir ya. Ada cahaya gitu. Iya, ada cahaya. Oke. Yang Warnanya? warna putih. Warna putih, Nah, oke. cahaya tersebut kayak apa ya? Kayak ngikuti gitu di lorong-lorong gitu kok. Kayak mengikuti. Jadi kayak ada cahaya putih. Cahaya Terus ibunya masuk ke situ. Iya, masuk terus ya? saja. Terus begitu Fokus, masuk ke cahaya putih, nah cahaya putihnya itu seperti lorong Iya, panjang. seperti lorong panjang. Terus ibunya kayak ikut gitu ya, Iya, kayak ikut ikut. masuk gitu ya. Masuk terus sih gitu. Panjang berarti. Panjang. Oke. Panjang. Terus? Ya terus ya udah gitu aja sampai selesai. Oh, sampai selesai tuh. Jadi Iya. ke lorong yang putih itu ya. Iya ya. Gitu. Alhamdulillah baru pertama dzikir nafas sudah bisa seperti itu, Kang Habib. Insya Allah nanti ke depan akan lebih baik lagi, insya Allah. Insya Allah. Nanti tinggal dzikir nafasnya yang istiqomah aja ya. Iya, Setelah sholat 5 waktu, setelahnya ya minimal 15 menit. Kalau memang lagi senggang waktunya setelah Iya. sholat tuh 30 menit, minimal 15 menit saja setelah sholat. Nah, malamnya tahajud, sholat dulu 2 rakaat. Iya. Nah, habis Fatihah pertama baca Qul 11, rakaat kedua baca Fatihah, setelah Fatihah Qul 11. Setelah itu dikiran-dikiran kecil, baru dzikir nafas. Oke. Cuman kalau sepertiga malam, kalau bisa waktunya agak panjang, 1 jamnya minimal. 1 jam. Ya, karena di waktu sepertiga malam itu, Kang Habib, informasi dari Al-Quran juga, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim. Ruh-ruh orang suci, ruh-ruh para nabi, ya, malaikat, biidni rabbihim, dengan izin Tuhan diturunkan ke sini di waktu yang hening. Makanya kalau bisa di sepertiga malam itu 1 jamnya minimal. Karena gitu. apa? Sejuk banget. Iya. Iya. Kan di situ ada informasi Lailatul Qadar itu 1000 bulan bercahaya semua. Iya. Itu tidak sehebat
tidak sehebat ya cahaya orang soleh dari para nabi, malaikat, ya, ruh-ruh para kekasih Allah, walaupun ada sepelik di sini. Jadi sewu cahaya ulan kah, murub kabeh kah, tidak sehebat di sini. Kenapa? Di sini ada nur ilahi, nur Muhammad, gitu. Nanti ya setelah ini pulang istiqomah, habis sholat dikir nafas. Habis tahajud dikir nafas ya. Tapi kalau waktu tahajud tolong waktunya diperpanjang. Bercinta kamu dengan Tuhan kamu di situ. Oke? Oke. Iya. Untuk yang kedua Ibu Atini. Ya, untuk Ibu Atini silakan Ibu Atini. Nah, kalau Ibu Atini nih udah senior di sini, udah lama beliau ikut dikir nafas di sini. Silakan Ibu Atini diurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas tadi meditasi, Iya, saya diperlihatkan ada ini candi, Gus. iya, candi. Candi itu adanya di pinggir ini, di pinggir pegunungan. Adanya. Oke. Diperlihatkan seperti itu. Terus loncatan lagi. Pas loncatan ini sayanya ada di pohon jati, di tengah-tengah pohon jati. Pohon jatinya adanya di mana? Nggak tahu. Iya. Cuman tiba-tiba ada di tengah-tengah itu aja. Iya. Pohon jatinya Iya, banyak atau gimana? Iya banyak, Oh. dikelilingi pohon jati semua. Banyak Ibu sampai Atininya sayanya di tengah, bingung. di situ. Iya arahnya mana itu enggak. Ini Iya. sampai selesai kayak gitu tuh. Oh, sampai selesai Iya di nyari pohon jati jalan. itu. Jalan-jalan di situ aja. Di situ aja saking Oke. luasnya itu pohon jati tuh. Udah sih itu aja yang diperlihatkan. Oke, Assalamualaikum iya, warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dalam Untuk sedikit. selanjutnya Kang Habib silahkan diurai Kang Habib dari awal sampai akhir. Untuk Kang Habib silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Iya. sudah 7 kali meditasi. Hmm. Alhamdulillah sekarang saya masuk ke alam bawah sadar. Di situ saya itu ada perempuan Iya. cantik, pakainya kebaya. Pakainya kebaya. Pakai mahkota enggak Kang Habib? Enggak, biasa. Oke, Cuma iya. pakai kebaya aja. Cuma dia bilang, kamu pilih yang mana, warna yang mana ini. Mau lorong masuk yang mana ini. Oke, Gitu. iya. Terus Habib milih yang warna biru gitu. Oke, tadi Pas- warna biru tak sampean. Oke, Pas terus? saya milih yang warna biru, Habib nyampe tembus tangga aja, terus itu awan semua. Ada tangganya, ada tangganya. Ada tangganya. Oke, naik tangga Naik dulu, tangga, iya. setelah naik tangga. di sana awan. Awan putih. semua putih. Oke, Wangi harum semua di situ. di situ tuh. Iya, banyak kunang-kunang. Oh, Wah, Masya Allah, iya. tabarakallah. Indah Di banget situ ya. Indah. Terus Oke. di situ nyamperin lagi situ, katanya dia itu, saya itu Nawangsi. Beliau. Iya, kata beliau itu Oke. dia Nawangsi gitu. Mm-mm. Oh, yang dulu waktu meditasi keempat ya kamu. Oke, ya pernah Ngajak ketemu saya. sebelumnya ya. Oke. Mm. Terus perlihatkan, terus diceritain ini yang namanya alam peri di sini. Oh, Di sini ini tuh, namanya alam peri. Peri. Oke. kalau di sini itu jiwa-jiwa kalau sudah tenang, Mm-mm. di sini bisa itu bisa tenang. masuk ya, bisa Iya, dimasukkan gitu. oleh Allah ke situ ya. Heeh. Tapi khusus untuk jiwa-jiwa yang tenang. Tenang, Ya, katanya berarti itu. nafsul mutmainnah ya, Gus. Oke. Loh, terus ada yang bilang lagi, Hmm. Cung, kalau bisa sampein ke jamaah di situ, Iya. disadari jangan sampai organ-organ tubuh dilupakan, Oke. karena di situ itu seharusnya kita berterima kasih. Iya. Wahai jiwa, Iya. rileks,
Iya. Wahai kaki, rileks. Oke. Wahai semuanya pokoknya kan. Ya, minta dirilekkan semua. Iya, katanya di situ. Karena kan gini ya, dalam tubuh itu, Kang Habib, ya, ibarat umpamanya tubuh itu adalah perusahaan, ya. Kamu menjadi tuan, gitu. Jadi orang yang hebat itu adalah orang yang sudah bisa menjadi raja dalam dirimu sendiri. Nah, untuk proses bisa menjadi raja dalam dirimu sendiri, itu prosesnya seperti tadi, ditegur. Wahai kolbuku, wahai hatiku, masihkah engkau mencintai Tuhan? Wahai kakiku, masihkah engkau melangkah di jalan Tuhan? Wahai tanganku, masihkah engkau menjadi kepanjangan tangan Tuhan? Wahai lisanku, masihkah engkau bertahan untuk berbicara benar? Oke? Nah, setelah tadi, ya ini dari Kang Habib nih informasinya. Setelah tadi semua disapa, kalimatnya cara nyapanya tadi seperti apa? Wahai jiwa, rileks. Wahai kaki, rileks. Oke. Wahai jiwa, rileks. Wahai kaki, rileks. Semua tenang. Karena apa? Untuk menghadap Tuhan itu butuh keheningan. Oke. Kita sapa semua. Ya kalau waktunya panjang mah Kang Sopan, kalau waktunya panjang ya sebelum kita dzikir nafas tadi kita sapa semua. Setelah disapa semua, ya hadiahin Fatihah dulu ya, khususon ila ruh wal jasad. Nama kamu mamahnya siapa? Al-Fatihah. Kita sapa satu persatu semuanya, darah kita sapa, tulang kita sapa, semua. Karena apa? Kamu raja dalam diri. Bisa pada ngelawan baik kayak wong sira beli lok nyapa, beli akrab aja mending karo wong sejen karo badan dewek beli akrab aja. Iya masuk akal. Betul. Makanya yang dibutuhkan itu adalah pembenahan diri dulu. Akrab dikit karo tangan, akrab dikit karo sikil, akrab dikit karo mata, akrab karo pikiran. Ketika pikiran melayu mendiki titeni uang ki rusak beli kising pikiran, barang pikiran belum diajak ngobrol. Oh ternyata Prian dalam ya Pak. Ya seperti itu gitu, dan ini jarang kita sadari. Oke Kang Arif, sikil umpama kenang rematik, umpama kaki kena rematik, ini sebenarnya jangan nyari obat. Ngobrol dikit karo sikil ki. Wong kadang-kadang seumur urip karo sikil beor disapa-sapa acan. Wahai kakiku yang indah, terima kasih engkau telah menghantarku kemanapun. Kaki kananku yang indah, kaki kiriku yang indah, terima kasih. Pernah nggak ada ungkapan seperti itu? Coba kamu peluk, kamu cium kaki kamu. Ya ini dari informasi Kang Habib ini mah. Seperti itu, kita sebelum mesra dengan orang lain, kita harus mesra dengan diri kita sendiri. Bangun tidur ya, terima kasih wahai nafas, kau masih menemaniku. Terima kasih Tuhan. Kita tarik lagi nafas yang lebih dalam. Rasakan kehadiran Tuhan di situ. Ya kan? Iya, dari zikir nafas ini banyak informasi-informasi yang kita nggak tahu. Di antaranya informasi yang dari Kang Habib ini. Jarang kita menyapa yang ada di dalam tubuh kita ini.
kita sapa semuanya. Ya kan? Belajar berdialog dengan apa yang ada di dalam tubuh kamu saja. Kamu akan nyaman menjalani kehidupan ini. Ngobrol kah? Cungur ki, wahai hidung, ketika engkau mencium yang bau, fisik akan lari. Tapi ketika kamu menebarkan kejahatan ke hati siapapun, kamu biasa aja. Belajar dari hidung, belajar dari semua, kita belajar. Makanya ada namanya kitab diri. Kitab diri itu yang di sini. Oh, berarti termasuk ya? Ya, kitab diri itu di dalamnya gitu. Ternyata panjang ya, Pak? Apa? Ya panjang urainya. Ya iya, urainya panjang. Yo, itu lebih luas lagi, kemana-mana ini. Oke, lanjut Kang Habib. Setelah itu Ya, masuk terus. ke alam peri. Ya terus waktu itu saya di situ tuh saya bilang Iya. buat biar jamaah di situ biar percaya omongan saya begini, disuruh di sini. Gimana kalau saya ambil itu kunang-kunang tuh, Bah? Iya. Kecil banget, tapi di sana itu lampu, Bah. Jadi lampu ya padang pada semua. Iya. Jadi lampu aja, gimana kelip-kelipnya gimana. Saya ngambil yang putih tuh, ya udah sok bawa turun. Tapi ntar di bawah tuh kata saya kan gitu, di alam bumi tuh itu nyala enggak? Bawa aja silakan. Terus saya bawa kan sini. Iya. Ternyata pas begitu saya sudah selesai, kan, Iya. gitu, udah selesai. Ya Allah, ini lamun beli murup, beli berarti kita bikin beban. Iya. Oke. Kan kita mengkonak. Iya, nggak apa-apa, itu namanya pembuktian. Lamunan kini dari kita beli murup nih jamaah kene li berarti kini beban. Terus berarti kini akal-akalan, berarti kini ilusi kita. Iya, artinya di situ. Gitu, saya bilangnya. Di situ Kang Habib gini, ya dari alam bawah sadar, ya kamu membutuhkan bukti, maksudnya gitu. Iya, itu maksudnya. Tolong wahai Tuhan, wujudkan bukti itu. Dan kebetulan tadi ya ada kunang-kunang kan, dan kunang-kunang Tapi melihat semua kan? Asli ya, melihat semua kan? Kunang-kunang itu ngelihat semua ya tadi ya. Melihat semua enggak? Iya, lihat semua kan kunang-kunang. Berarti ya secara ini mah ya terserah gitu kan. Artinya percaya mangga enggak juga enggak apa-apa. Artinya mungkin bisa saja itu yang dibawa dari sana ke sini gitu. Untuk apa? Jamaah yang hadir pada malam hari ini ya supaya apa? Supaya bisa berdialog dengan apa yang ada di jasad ini. Menyapa kolbu, menyapa hati, menyapa jiwa, menyapa semuanya. Dan itu sudah dibuktikan. Dan kebetulan buktinya semua tahu semua kan yang hadir di sini kan. Nah, kalau saya tadi candaannya minimal kalau kamu melihat kunang-kunang, kamu ingat waktu kecil. Waktu kecil tuh seneng aja kan. Yang minimal kita ingat itu kan. Candaan saya tadi. Nah, ini lebih dalam lagi kan gitu. Oke, terus Kang Habib? Ya udah, terus saya turun kan, ngambil itu kan turun. Iya. Saya salam, Selesai dikir Iya. nafas. gitu. Ya udah, Dan kebetulan kunang-kunangnya jadi diwujudkan ada gitu. Iya. Gitu. Kalau saya alhamdulillah sering. Ya udah, sekian aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk nasihat yang dari sekarang itu, Gus, untuk nasihat yang dari sekarang, coba diingat-ingat Kang Sofan, siapapun yang hadir pada malam hari ini, awas, belajar kamu untuk menjadi raja dalam dirimu sendiri, ya. Nanti urayanya silakan seperti tadi, semua disapa. Wahai kolbuku, apakah engkau masih dalam keadaan mencintai Tuhan, wahai kolbu? Apakah kasih sayang Tuhan masih ada di dalam hatimu? Kita sapa gitu. Ketika kita menyapa bahwa cinta kasih Tuhan masih ada dalam diri kita, ya, terus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan?
Oke. Gus lanjut. Silakan untuk Gus Jaki Gus diurai dari awal sampai akhir, Gus. Jangan ada yang tersisa sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dingin guru, tadi kalau meditasi mah hangat sekarang dingin. Tadi guru waktu masuk alam bawah sadar Iya. kurang lebih 5 menit lah fokus itu saya melihat cahaya berwarna-warni tapi Iya. melingkar Oke. kayak aurora gitu. Semua cahaya hadir. Ya, Oke. aurora yang berwarna-warni indah melingkar Melingkar ya. di atas kita. Iya. Dari sininya kecil Kecil, ke sananya besar. besar. Paham gak itu? Ya makanya saya nanya. Nggak paham. Oke lanjut. Setelah itu yang meditasi di sini semua Iya. dalam posisi melingkar Iya. tiba-tiba naik semua ke Oke. atas Naik Dan- ke atas iya. semua. melewati Sopan ke bawah, Kang Sopan. semuanya, Ke Guru. bawah. Oh iya. Posisinya rapi guru, melingkarnya rapi. Iya ini saya tadinya mau ngomong, cuman bingung saya ngomongnya. Ketika di pertengahan itu si cahaya itu berputar tapi yang meditasi tetap diam fokus. Cahaya berputar kencang sekali. Di pertengahan tuh berhenti. Iya. Pertengahan. Lama berputar. Setelah itu kami semua naik lagi melalui cahaya itu, lorong cahaya. Berarti yang dikir nafas ini berbentuk cahaya semua. Nggak biasa. Oh biasa aja. Aja. Oke. Dan di penghujungnya guru itu sampai di ruangan alam yang hitam, yang gelap sekali. Oke. Gelap, Iya. gelap, Dari hitam. cahaya ke gelap. Dan kami semua di sana masih melingkar posisi meditasi. Tapi walaupun gelap, ini yang meditasi terlihat jelas sekali bercahaya. Oke. Dan di tengahnya itu Nah itu Gus, itu aja sebentar ya, sebentar. Ketika di ruang yang gelap, akan tetapi yang duduk meditasi semua jelas. iya jelas. Ya, artinya di situ ada satu nasihat. Ya, sebanyak apapun kamu melakukan kebaikan-kebaikan, bener ya repetakan sementoge gah, tetep enaknya sih ngakua paling ake salah lan paling ake dosa baik iya, Habib. Ya, ya di kalimat itu mumpung ada kalimat lewat dan bagus ya. Jadi ketika kita sebenarnya bercahaya, akan tetapi tetap kita merasanya paling bersalah, paling banyak dosa, nggak bisa apa-apa ya, bertahan di situ. Karena nggak ada orang benar yang mengatakan dirinya benar. Orang benar itu pasti selalu mengatakan dirinya banyak salah. Oke, mumpung ada kalimat bagus ya. Gus lanjut. Setelah itu di tengah-tengah kita semua Ya. hadir beliau, guru kita, Buya Syakur. Kita masih posisi meditasi Iya. dengan mata terpejam. Setelah itu Buya menyuruh mata kita untuk Dibuka. Oke, semuanya. semuanya dibuka matanya. Ya. Kemudian beliau mulai memberikan nasihatnya. Mari kita bersama-sama meniadakan diri kita. Oke, keren banget. Bersama-sama meniadakan diri kita. Rip, kurang beli Rip. Mari kita bersama-sama meniadakan diri kita. Lembut sekali suaranya, pelan, lembut. Iya. Coba Gus kalimatnya ini dulu Gus, kalimat beliau guru rohani kita Buya Syakurnya dari awal sampai selesai dulu Gus kalimatnya. Kurang lebih seperti ini guru. Iya. Mari kita bersama-sama meniadakan diri kita. Awas nih untuk semuanya nasihatnya ya. Oke. Karena ketiadaan itu adalah yang sebenar-benarnya. Setelah ketiadaanmu, maka kamu
akan terlahir kembali dalam bentuk yang tak berbentuk. Oke. Ngeri kalimatnya. Karena Lembut banget ya. bentuk itu sendiri adalah ketiadaan. Karena bentuk itu sendiri adalah ketiadaan. Ketiadaan. Oke, terus? Itu kalimat terakhir yang Oh, terakhir. Karena bentuk itu sendiri adalah ketiadaan. Coba kemana kalimat itu larinya? Tauhid. Bentuk itu sendiri adalah ketiadaan. Itu sebenarnya fisik kamu, ya. Itu sebenarnya ketiadaan kamu. Fisik kamu itu ketiadaan kamu gitu. Karena bentuk kamu tidak berbentuk. Oh, Fisik kamu itu ketiadaan kamu. Paham nggak maksudnya? Perempuan mau secantik apapun, ya, tanpa adanya ruh, ya, tanpa adanya ruh, berfungsi nggak? Matanya masih ada, bisa ngeliat nggak? enggak, Guru. Telinganya masih ada, bisa mendengar nggak? Enggak. Apa kamu meyakini bahwa kamu ada? Iya, iya. Bentukmu ketiadaanmu. Iya, sekarang masih dipinjamkan ruh oleh Tuhan, masih terlihat. Kalau ruh sudah nggak ada, ya makanya ya kesadaran yang tertinggi itu, ya tadi uraian yang di atas ya, kesadaran tertinggi itu ya, kita selalu merasa bersama dengan Sang Pencipta diri. Iya. Kalimat pertama Gus, apa Gus kalimatnya Gus? Mari kita bersama-sama meniadakan diri kita. Tuh, mari kita bersama-sama meniadakan diri kita. Nih, kalau kamu hadir, Iya. maka Tuhan Tidak ada. tiada. Ketika kamu tiada, maka Tuhan Hadir. Nah. Ya. berarti yang hadir dalam diri siapa? Tuhan. Oke. Ya ini kalimat nih maksudnya disesuaikan dengan ya kalimat-kalimat orang soleh yang dari alam bawah sadar. Ya cara ngurainya harus seperti ini. Jelas. Meniadakan diri dan menghadirkan sang ilahi. Makanya kiat-kiat dalam dzikir nafas itu Kang Arif diantaranya ya ketika kita sudah mulai duduk, sudah rileks, itu ketika dirimu hadir maka Tuhan tiada. Ketika dirimu tiada maka Tuhan hadir. Nah, ketika Tuhan hadir itu masuk ke kolbu bungkus. Berarti ketika kamu duduk yang hadir siapa? Tuhan. Kamu bukan nafas, kamu bukan pikiran. Iya. Siapa yang hadir? Berarti dia sedang menjumpai dirinya sendiri. Oh, paham nggak? Mari kita bersama-sama Meniadakan. meniadakan diri. Terus Gus? Karena ketiadaan itu adalah yang sebenar-benarnya. Karena ketiadaan itu adalah yang sebenar-benarnya. Nih, gini maksudnya. Kang Habib. Iya. Ketiadaan itu adalah yang sebenar-benarnya. Maksudnya gini. Ketika kamu memberikan kebaikan kepada orang lain. Contohlah, kepada tetanggamu sendiri. Klik. Kamu melihat ada tetangga kamu nggak makan hari itu. Kamu pulang ke rumah bawa beras 10 kilo. Klik. Ya. Ketika kamu tidak merasa memberi ke dia karena melihat hanya ada Tuhan di dalam dirinya itu, ya. Ada ruh kamu dan ruhnya sama. Kamu melihat Tuhan dalam dirinya. Ya. Ketika kapan-kapan orang yang kamu beri itu menghujat, ya kamu nggak bakalan marah.
Karena apa? Ketika kamu memberi, kamu dalam ketiadaan. Iya. Mai orang ngerasa mai kah? Iya. Bahkan mai orang ngerasa mai, disewoti ya beli urusan. Iya. Karena apa? Madrasing mai siapa? Hanya secara syariat ya, dia lagi nggak punya beras untuk makan, kamu beri, itu secara realitas, secara kehidupan. Tapi ketika kamu memberinya dengan mengosongkan diri, dengan ketiadaan, ya, ibarat zaman dulu mah amalnya sampai kepada Tuhan. Ah, iya. Iya kan? Karena nanti ruh ini, ya, ketika ruh ini lepas dari jasad, ruh ini akan menjumpai Tuhannya, Kang Arif. Ruh ini akan menjumpai Tuhannya. Nah, ruh yang pertama menjumpai Tuhannya, Gus Zaki, dia mengetuk pintu Tuhan, akan tetapi Tuhan tidak membukakan pintunya. Iya. Apa sebabnya? Sewaktu di alam dunia, dia masih merasanya beramal. Kebaikannya merasa datang dari dirinya. Bawa amal ya. Sholatnya, ibadahnya, semua dihitung-hitung. Tanpa disadari, amal dan ibadahnya yang dihitung-hitung itu, di belakang ini nih, Sagurie Gigir ya, ini lebih besar daripada Gunung Cermai. Saking akeh numpuk kah, arep hitung-hitungan karo pangeran. Gusti amale kita mene surga. Oke? Orang yang seperti ini, orang yang amalnya ditumpuk, dalam kehidupannya saja dia lelah, tergopoh-gopoh. Karena dia merasa baik, ya. Lalu setiap perilaku orang lain disalahkan. Keren. Ya. Nah, maksudnya itu orang yang nanti ruh yang mengetuk pintu Tuhan dan pintu itu tidak terbuka. Tuhan abaikan. Nah, satu ruh lagi datang ya dengan tanpa mengetuk pintu itu terbuka. Siapa mereka? Mereka tadi yang banyak amalnya, akan tetapi dia tidak merasa beramal. Karena apa? Dirinya tiada, kosong. Ya. Bang, udah. Dari sekarang kebaikan kamu sebar sebaik-baik, sebanyak-banyaknya. Ya, kamu titipkan ke setiap hati siapapun, kamu titipkan kebaikan. Tapi jangan pernah mengklaim bahwa kebaikan itu datang dari diri kamu sendiri. Oke, semuanya paham? Oke, untuk pertemuan kali ini ya cukup segitu saja. Semoga ada manfaatnya. Nah, setelah ini kita selamatan ya, selamatan apa? Ya, nanti malam minggu sebelum kita baca doa wamimah bersama jam 12, jam 11 kita kaji buku itu dulu. Buku Wahyuning Hyang Semesta Sabda Panutan. Ya. Diharapkan Kang Arif semuanya datang sebelum jam 11 ya, karena nanti jam 11 langsung dimulai. Oke? Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.